Berlama-lama lagi, kembali saya ucapkan terima kasih buat partisipasinya. Banyak hal yang nanti boleh kita bahas di sini. Pak, kok topik kita ya agak tabu ya seperti itu. Sama seperti materi seperti narkoba, seperti pergaulan tidak sehat, atau maaf kata saya katakan itu dengan seks bebas ya seperti itu ya. Ada topiknya, tapi sekarang itu sudah diganti topiknya menjadi apa? Menjadi pergaulan tidak sehat ya seperti itu. Jadi untuk Ananda sekalian, mari kita ikuti sesi ini. Nanti kita akan mendapatkan informasi di sini. Jika ada nanti hal-hal katakanlah yang kita anggap agak pantang, agak tabu seperti itu, tidak. Sebenarnya ini bagian dari edukasi untuk kita ke depan. Sebentar ya, setahun, 2 tahun lagi mungkin akan merantau ke daerah yang katakanlah pergaulannya sudah semakin berbeda dengan kita, masih di bawah pengawasan orang tua. Ke depan ini akan semakin, kalau kita nggak bisa menahan diri, ya kita akan terjerumus ya seperti itu. Pak, ini terlampau terlampau dalam ya. Kita seperti orang kesehatan, HIV/AIDS itu. Nanti kita akan dengarkan apa pemaparan dari Brian. Sebenarnya HIV sama AIDS itu kenapa selalu berdampingan ya? Ya, nggak HIV aja, nggak AIDS aja seperti itu. Jadi kenapa selalu berdampingan? Nanti mungkin akan dapat paparan yang lebih jelas dari Brian nanti. Baru kemudian nanti bagaimana cara mencegahnya, apa itu HIV/AIDS, apa Gitu. dampaknya, ya. Nanti akan kita dengarkan dari rekan kamu, Brian Nenggolan. Mungkin itu aja mungkin Putri sebagai pembukanya, pengantarnya. Mudah-mudahan acara kita ini, sesi kita yang singkat ini, yang sederhana ini dapat berjalan dengan baik. Dan harapannya untuk semua Anda benar mengikuti dengan baik. Jangan ada yang bercanda, boleh santai, boleh senyum, tapi intinya esensi dari kegiatan ini kita harus dapat ya untuk semua ya. Ini saya ada track attendance di sini ya, jadi nanti akan kelihatan semua untuk anak-anak yang mengikuti di sini. Berapa menit kamu mengikuti akan kelihatan nanti. Jadi kita nggak perlu ada daftar hadir. Oke, itu aja mungkin Putri yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ananda Putri. Silakan Putri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Joye Lumban Tobing. Kepada Joye Lumban Tobing kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau sapa. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Joy. Malam malam. Malam Joy malam. Selamat malam. Selamat malam Joy. Malam malam. Malam Joy. Malam. Malam. Saya sangat bahagia. Ternyata kalian excited sekali dalam. Iya, excited. Saya Joy Tobing yang menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi acara inti kita. Itu yaitu sesi diskusi kita. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh MC kita Putri, bahwa pada hari ini kita akan membahas tema yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS ini sebenarnya sangat-sangat dapat dikatakan relevan dengan kehidupan kita, khususnya anak remaja. Karena seperti yang kita ketahui, ke sini remaja itu pergaulannya semakin tidak baik. Jadi besar harapannya melalui pemaparan materi HIV/AIDS ini, kita sebagai anak remaja, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 3 Tarutung, dapat menjaga tubuh kita agar terhindar dari HIV/AIDS. Nah, untuk pemaparan yang lebih lanjut, akan disampaikan oleh narasumber kita, Brian Nenggolan. Nah, nanti beberapa waktu ke depan, narasumber kita ini, Brian, akan menyampaikan materi. Nah, setelah selesai pemaparan materi, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan baik. Kepada saudara Brian, untuk pemaparan materinya kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita yaitu Joye yang telah memberikan
susunan untuk saya selanjutnya setelah saya nanti berbicara apa selanjutnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada MC yaitu Putri yang telah membawa acara ini, membawa awal acara ini dengan baik. Oke, baik. Saya Brian dari kelas 11-2 kali ini akan membawakan materi mengenai bagaimana cara kita sebagai anak muda mencegah bahaya HIV atau AIDS. Dan kenapa seperti yang dikatakan oleh Pak Dea tadi, kenapa HIV dan AIDS ini itu selalu berdampingan dan kenapa harus ada atau kenapa nggak HIV aja, AIDS atau AIDS aja. Nah di sini kita akan bersama-sama berdiskusi untuk mengetahui mengapa hal ini selalu berdampingan. Apakah kedua hal ini itu adalah hal yang serupa atau berbeda, atau HIV ini kata lain dari AIDS. Kita akan membahas di sesi diskusi kali ini. Bisa dilanjut Pak, PPT-nya Pak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa HIV atau AIDS ini itu terjadi karena adanya infeksi sebuah virus. Virus ini merupakan sesuatu hal yang sangat kecil untuk anak-anak kelas 11 mereka dulu sudah mempelajari sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Jadi, infeksi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang di mana kata kunci dari sistem kekebalan tubuh ini adalah sel TCD4. Nanti akan dimasukkan di slide selanjutnya apa itu sel TCD4. Sel TCD4 ini sebenarnya kata lain itu bisa dibilang pemimpin dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ketika ada virus yang masuk, sel TCD4 ini akan menginformasikan ke seluruh sel-selnya untuk bersiap-siap karena adanya sebuah mikroorganisme atau bakteri atau virus yang datang ke tubuh kita untuk menyerang tubuh kita. Nah, sel TCD4 ini lah sebagai pemimpin yang memfokuskan seluruh sel-sel untuk berfokus dan bersiap-siap menyiapkan diri untuk melawan sel itu agar manusia yang terserang virus ataupun bakteri dapat bertahan, tidak sakit akibat dari perintah dari sel TCD4 ini. Infeksi virus ini teman-teman, seperti yang kita tahu itu untuk anak 11 mereka 2, ada 3 garis pertahanan tubuh pada manusia. Ada garis pertama, ada garis kedua, dan garis ketiga. Untuk informasi tambahan, untuk garis pertama itu adalah contohnya kulit, rambut hidung, itu adalah sel pertahanan pertama manusia. Ketika virus atau bakteri masuk, tidak berhasil menyelesaikan atau berhasil menembus garis pertahanan ini, akan ada garis pertahanan kedua, yaitu inflamasi dan sel apa ya? Inflamasi, sel-sel fagosit dan protein antimikroba. Nah, ketika virus ini berhasil lagi mengalahkan inflamasi ketiga ini, inflamasi itu contohnya itu kalau kita jatuh dari kereta misalkan atau jatuhlah tergores kaki kita, itu disebut inflamasi ya teman-teman. Jadi membran sel itu langsung bersiap-siap untuk melawan karena dia adalah pertahanan kedua. Nah, ketika virus dan bakteri ini berhasil lewat dari ketiga garis pertahanan kedua ini, ia akan masuk ke garis pertahanan terakhir, yaitu garis pertahanan ketiga, ada 2 saja, yaitu limfosit dan antibodi. Nah, disinilah peran si sel TCD4 tadi, yaitu mengkoordinasikan seluruh sel-sel untuk bersiap-siap melawan. Jadi, infeksi virus pada HIV atau AIDS ini, itu akan mengalahkan si sel TCD4. Makanya kenapa setiap orang yang terkena HIV atau AIDS, sistem tidak dapat mempertahankan dan otomatis orang yang terkena virus HIV ini otomatis terkena dan sakit. Karena dia itu bukan menyerang sel pertahanan tubuh secara langsung, melainkan dia cerdik teman-teman. Dia itu menyerang langsung ke si sel TCD4. Bayangkan dia pemimpin dari organisasinya. Misalkan dia itu adalah kepala sekolah dan dia tuh ini maksudnya organisasinya adalah sekolah. Jadi si virus ini datang, dia tuh bukan menyerang anggota-anggotanya, tapi menyerang siapa pemimpinnya. Otomatis di saat pemimpinnya sudah terserang, nggak ada yang mengkoordinasikan. Jadi semua sel-sel yang di dalam itu pun jadi pasrah karena tidak ada pemberitahuan dari pemimpin, mereka harus bersiap-siap, tidak ada pemberitahuan dari pemimpin, mereka itu harus menyerang. Mereka harus menyiapkan apa? Karena pemimpinnya itu udah diserang. Dan pemimpin pun tidak dapat mempertahankan dirinya, pemimpin tidak dapat melawan virusnya. Karena tugas sel TCD4 ini hanya satu, sebagai pemimpin koordinasi di saat virus datang. Dia itu gak mampu menyerang,
walaupun datang antivirus atau bakteri bukan tugasnya untuk nyerang, nggak ada kekuatannya untuk nyerang. Kekuatan itu hanya satu, hanya menyuruh aja. Makanya untuk orang yang terkena HIV atau AIDS ini, itu otomatis terkena dan otomatis dia jadi salah satu korban penderita HIV ini karena pemimpin di garis pertahanannya udah mati, udah diserang. Lanjut, Kak. Nah, jadi dari penjelasanku tadi, apakah HIV atau AIDS itu sama? Tapi sebelumnya teman-teman, kita bisa melihat di gambar itu ada 3 gambar di situ. Ada wanita memakai baju kuning membuat pita merah itu kayak gini tangannya. Yang kedua ada dokter memegang darah dan juga tetap memegang pita merah tadi. Dan ada satu wanita yang disebut perawat, ada tertempel pita merah di dadanya dan memegang sebuah itu disebut pengaman ya teman-teman, pengaman dari hubungan seksual. Kan? Nah, jadi kenapa mereka harus membuat pita merah? Kenapa harus ada pita merah di tubuh mereka gitu? Jadi untuk teman-teman semua tahu, setiap orang penderita HIV atau AIDS, mereka akan diberikan pita merah. Kenapa pita merah? Kenapa nggak pita ungu, pita putih, pita hijau, atau pita warna lain? Kenapa harus pita merah? Karena ilmu kedokteran itu memberikan simbol untuk pita merah ini bahwa pita merah ini simbol sebagai kekuatan. Jadi untuk mereka kan kita tahu, untuk teman-teman pasti sudah tahu, bagi orang yang terkena HIV atau AIDS mereka tidak akan dapat sembuh. Jadi pita merah ini melambangkan keberanian untuk memecahkan misteri itu, keberanian untuk memecahkan kata-kata itu, walaupun sebenarnya belum ada satupun obat yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS ini ya teman-teman. Jadi para ilmu kedokteran memberikan pita merah sebagai lambang mereka untuk terus berjuang sebagai tanda kekuatan dan keberanian mereka menghadapi sakit mereka gitu. Selanjutnya Pak. Nah, jadi apakah HIV dan AIDS itu sama? Dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS ini tidaklah sama tapi berhubungan dengan teman-teman. Kalau HIV ini itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, khususnya sel darah putih yang disebut CD4 tadi teman-teman. Jika HIV tidak ditangani dengan baik, maka dapat berkembang menjadi AIDS. Nah, AIDS ini adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sangat lemah akibat infeksi si HIV tadi. Pada tahap ini tubuh sangat menjadi rentan terhadap berbagai virus, berbagai infeksi penyakit termasuk virus. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa HIV itu adalah virusnya yang menyerang si CD4-nya tadi. Nah, ketika tidak ditangani dengan serius, maka akan berkembang menjadi AIDS. Dan AIDS inilah yang sangat berbahaya, yang sangat menimbulkan langsung fisik berubah, langsung terserang gitu. HIV sebenarnya kedua hal ini kan berhubungan. Cuman lebih mematikan lagi ketika kita sudah terserang HIV, tapi kita tidak serius gitu menanganinya. Kita abaikan aja. Karena apa kita abaikan? Kita nggak menyadari kalau kita terkena HIV, teman-teman. Kita tuh nggak menyadari secara cepat kalau kita terkena HIV. Jadi ketika kita nggak peka, ketika kita lalai, otomatis HIV ini, virus ini akan berkembang cepat. Karena dia udah membunuh pemimpin di tubuh kita. Dan dia kan berkembang menjadi AIDS. Dan inilah yang sangat berbahaya. Oke, mungkin teman-teman bertanya. Bukan bertanya sih, maksudnya kayak yang hari Rabu kemarin, aku diskusi sama teman-teman yang lain tentang HIV dan AIDS ini. Aku mau naik pemahaman mereka. Ternyata ada dominan ya teman-teman menganggap kalau HIV AIDS ini tuh kalau udah terkena terus kita pergi ke dokter bakalan diisolasi. Ini merupakan pemahaman yang salah teman-teman ya. Jadi walaupun terkena HIV AIDS ini itu tidak diisolasi ya teman-teman. Jadi pemahaman kita ini salah. Jadi untuk orang yang terkena HIV AIDS ini tetap sama, memiliki hak yang normal seperti bagaimana kita manusia yang sehat gitu. Jadi mereka nggak ada samsek orang itu nggak diisolasi, cuman ya harus tahu diri lah ya, jangan egois, jangan jadi suka-sukanya untuk menyebar-nyebarkan karena benci dia sama si A, jadi ini kesempatanku untuk menularkan sakitku, jangan. Tapi ingat, HIV atau AIDS ini tidak ada hubungannya dengan isolasi. Oke, boleh Pak. Biar ku dari sini aja Pak. Oke. Sebentar ya teman-teman.
Nah itu jadi teman-teman pemahamannya udah cukup apa ya, cukup lari dikit kalau menganggap HIV atau AIDS ini itu HIV atau AIDS ini bakalan isolasi karena ini penyakit ini menular jadi harus isolasi. Enggak teman-teman, itu mereka tidak diisolasi. Mereka tuh tetap memiliki perlakuan khusus bagaimana kita manusia normal. Selanjutnya perbedaan utama HIV dengan AIDS. HIV adalah virus, sedangkan AIDS ini adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. HIV itu menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS adalah kondisi yang terjadi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan HIV ini itu bisa muncul gitu? Kenapa? Apa sih? Pokoknya apalah penyebabnya gitu ya kan? Nah, HIV itu disebabkan oleh infeksi virus tadi yang dapat ditularkan melalui beberapa cara. Seperti yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Yang ketiga, penularan dari ibu ke anak selama kehamilan. Yang keempat, persalinan atau menyusui. Dan yang kelima, transfusi darah yang terkontaminasi. Oke, baik kita bahas satu persatu. Dari seperti hubungan seksual tanpa pengaman. Brian, kalau yang udah menikah kan mereka nggak melakukan hubungan itu tanpa pengaman. Tapi kenapa banyak kok yang nggak kena HIV? Ini itu mereka itu konsepnya ini begini. Mereka melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, tapi gonta-ganti pasangan teman-teman. Mereka melakukan hubungan seksual dengan si A tanpa pengaman. Terus ke si B tanpa pengaman. Ke si C tanpa pengaman. Otomatis virus HIV akan berkembang di sini. Dan di saat dia melakukan hubungan seksual lagi ke si D tanpa pengaman, otomatis siapa yang kena? Si D teman-teman. Si D akan terkena HIV, padahal dia masih pertama kali loh. Dia masih pertama kali diajak si cowok ini, pertama kali. Padahal si cowok ini udah melakukan hubungan berlebihan dengan lebih dari satu pasangan. Tanpa pengaman pula. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Ini contohnya itu suntik narkoba. Apalagi yang kecanduan. Kok bisa Brian? Karena pada darah ya, pada transfusi darah, ketika kita memakai jarum suntik itu kan bukan jarum suntik yang sekali pakai buang, tapi jarum suntik yang selalu dipakai berulang-ulang yang berhubungan dengan narkoba. Otomatis virus-virus bakal nempel. Masa dipakai suntik itu terus-terusan, gak diganti dan dikonsumsi oleh satu orang yang sama, otomatis virus HIV ini bakalan lebih cepat berkembang akibat penggunaan yang terus-menerus oleh penggunaan pakaian produk yang terus-menerus, tapi isi produknya diganti gitu. Jadi waktu transfusi datang akan mengakibatkan perkembangan bahkan lebih cepat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah penularan HIV or AIDS ini, lakukanlah hubungan seksual yang aman. Yaitu kalau emang belum resmi pakai pengaman aja. Tapi nggak direkomendasi ya teman-teman. Namanya pergaulan bebas, jangan sampai kita berlebihan dalam melakukan hubungan. Tahu batas lah. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba suntik dan gunakan pengaman dengan benar setiap kali berhubungan seks. Selain itu, penting juga untuk kita tidak berbagi jarum suntik atau peralatan pribadi seperti sikat gigi atau pisau cukur. Nah, jumlah penderita HIV or AIDS Indonesia terus mengalami peningkatan. Data dari Kementerian Kesehatan Kemenkes pada tahun 2024 terdapat 47.896 kasus HIV baru. Kita lihat grafiknya. Dicatat baik-baik ya teman-teman. Pada usia 25-40 sekitar 70,9% yang menderita HIV. Mendominasi di usia 25-40. Pada usia 20-24 sekitar 17,1%. Dan pada usia 15-19 7%, bahkan usia 50 itu 5 tahun maksudnya itu typo. 5 tahun 5%. Bayangkan kok bisa umur 5 tahun 5%. Sangat luar biasa dari teman kita Brian. Nah, kira-kira adakah teman-teman di sini kami akan membuka sesi tanya jawab pada sesi yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan menggunakan fitur raise hand. Nanti kami akan memilih 3 orang pertama pada sesi ini. Kami persilakan. Halo, Iya, sabar. jadi aku mau nanya. Jadi kan katanya HIV itu, oke. Iya, lanjut.
Oke, baik, Jadi Saudara katanya, Daniel, kami silakan. jadi katanya HIV itu kan nggak bisa disembuhkan dari penjelasan Sipil tadi. Jadi apa yang membuat HIV itu nggak bisa disembuhkan? Oke, Pertanyaan kedua silakan disimpan dulu ya. sebentar ya Pak. Anggreni kayaknya. Silakan Anggreni. Baik, Angga ini kami persilahkan. Ya, sahabat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari kami, saya, Nadine dan Anggraini. Di sini kami ingin bertanya. Dalam beberapa kasus HIV yang telah terjadi, apakah ada kasus yang pernah didiagnosa itu dia sudah terkena virus HIV itu, tapi setelah didiagnosa yang kedua kali HIV-nya jadi nggak ada atau diagnosanya gagal. Adakah beberapa kasus yang ditemukan seperti itu? Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya Andre. Izin bertanya, Pak. Oh, Joy. Oke. Dia bisa aku bacakan. Boleh. Apa tips hidup sehat untuk orang yang terkena HIV atau AIDS ini? Tips sehat ya, Andre? Oke. Ini pertanyaan si Andre juga bagus ini. Simple tapi mantap. Oke, alhamdulillah. Bagus. Senang nanti kalau Andre. Oke, lanjut teman-teman. Tiga aja dulu. Oh, Silakan. Oke, 3 aja Nanti dulu. sabar ya. Nanti ya sesi kedua ya. Karena paparan sebenarnya belum selesai. Nanti di sesi kedua aja. Ya, silakan dibacakan aja dulu Joy pertanyaannya satu persatu. Nanti kita kasih tanggapan lah. Kita kasih menanggapi yang rekan-rekan di sini dulu. Sembari kita menunggu si Briannya narasumber kita hadir ya. Nggak apa-apa ya kita bantu ya sambil-sambil ya. Joy ya. Oke, Pak. Oke, baik. Izin Bapak Guru dan teman-teman semuanya, saya akan membacakan kembali pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan dan berikan pada sesi tanya jawab pertama ini. Yang pertama itu pertanyaan dari Daniel. Tadi kan apa yang menyebabkan HIV itu tidak bisa disembuhkan? Betul, Daniel? Betul. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Anggraini, Grace, dan Nadine, dan kawan-kawan yang lainnya. Jadi di dalam beberapa kasus HIV yang telah terjadi, apakah ada pernah kasus yang telah didiagnosa terkena HIV, tapi dalam pemeriksaan selanjutnya, dia tidak terdeteksi terkena HIV lagi, begitu? Apakah betul pertanyaannya seperti itu, Grace? Ya, benar, Joye. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu dari Andre, yaitu tips hidup sehat untuk penderita HIV. Betul, Andre? Betul. Baiklah. Mari kita menunggu narasumber kita mungkin sedang mempersiapkan diri atau jaringan dan lain sebagainya. Di sini kita buka saja sesi diskusi apabila ada teman yang memiliki pengetahuan mengenai bagian ini atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan, maka silakan raise hand, baru nanti open mic, kita buka sesi diskusinya. Terima kasih. Oke. Di sini sepertinya ada Pertama itu Grace tadi ya. dari grup. Grace ingin menanggapi ya Grace ya. Ya, Ya silakan. Pak, aku pertama Pak, baik Pak, terima kasih atas kesempatan berikan juga. Terima kasih juga kepada Joye karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan saya tentang HIV/AIDS ini. Nah, aku ingin menjawab yang pertanyaan dari si Andre. Tadi itu pertanyaan tadi kan tips sehat, kayak mana sih tips sehatnya untuk yang penderita HIV? Betul kan tadi kan Andre? HIV dan AIDS. Ya HIV dan AIDS itu. Nah, kalau menurut dari sepengetahuanku itu kalau yang namanya ada penderita HIV dan AIDS, HIV atau AIDS itu nggak bisa namanya berbagi alat ataupun benda-benda karena otomatis kalau udah ada yang dipegangnya itu nggak boleh kita pegang. Contohnya nih
aku ada make bajuku, contohnya ya, aku kena HIV/AIDS. Nah, terus dipakainya si Joy lah bajuku gitu. Cuman itu kan nggak boleh lagi karena yang namanya udah HIV itu kan pastinya kan bakalan tertular dia gitu. Nah, terus habis itu kayak dari alat-alat makan. Nah, dari alat-alat makan. Nah, dari alat-alat makan itu contohnya kalau udah aku pakai aku sebagai penderita HIV/AIDS itu yang lain itu nggak boleh pakai karena dipastikan itu bakalan tertular. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Grace Zebua mengenai tanggapannya terhadap pertanyaan Andre yaitu tips hidup sehat untuk penderita HIV/AIDS. Adakah teman-teman lagi yang ingin menanggapi atau menambahi atau bahkan menyanggah pernyataan dari teman kita? Kami persilakan. Baik, sedikit saya tambah ya. Tadi kan ringkasannya ya Joy, jawaban dari Gersi Bua. Artinya kita membatasi berbagai alat ya dengan pengguna. Jangan kita sudah tahu kita sakit, tapi kita masih katakanlah ingin menebarkan yang kita punya. Karena kan dia penularannya kan tadi yang dijelaskan oleh si Briani tadi itu intinya kalau kita katakanlah berdekatan sebenarnya enggak, tapi dari cairan-cairan yang dari dalam tubuh kita ya seperti itu ya. Ya, itu ya Andrea tadi ya. Tadi Joel tadi mau menanggapi yang mana ya? Atau lagi mau tambahkan Chris? Ada lagi mau tambahkan? Kayaknya kira-kira hanya itu aja sih Pak yang menurutku tips sehat. Satu lagi Pak. Nah, kalau menurutku Pak tips sehatnya itu kan Pak jangan lupa juga untuk selalu berolahraga dan juga selalu makan makanan yang bergizi dan juga sehat. Karena pastinya dengan yang kayak gitu, pastinya itu kayak membantu tubuh kita lah supaya agak lebih fit lagi biarpun kita sebagai penderita HIV atau AIDS. Kemudian kita sebagai penderita HIV atau AIDS itu nggak boleh kayak kepikiran banget lah soal penyakitnya itu karena kayak adanya orang yang dia sampai stres banget soal penyakit kayak aku kena HIV AIDS aku kayak gini kenapa dia nanti kayak gini nggak dia pastinya kita nggak boleh positif nggak boleh kayak pemikiran kita harus kayak negatif terus tentang penyakit si HIV AIDS ini jadi kayak harus bisa lah kita buat di pemikiran kita kayak aku pasti bisa sembuh dari HIV atau AIDS ini jadi selain yang kayak aku bilang selain tidak boleh berbagi alat harus sering makan bukan sering kayak harus rajin makan makanan yang bergizi dan juga rajin olahraga tentu kita harus juga memiliki pemikiran yang lebih positif dan janganlah kayak berpikiran lebih ke arah negatif. Terima kasih. Izin Pak dan teman-teman semuanya. Izin ya, Brian sama Joye. Gak Baik, apa-apa, saya tambahkan sedikit. Tadi silakan Joy, jadi bingung jadinya kan? Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini namanya ada plan A, ada rencana A, dan ada bisa kita siasati. Gak apa-apa Joy, dibacakan aja lagi tadi. Yang dua lagi ya. Saya pikir tadi yang Andre tadi sudah dapat ya poinnya Andre ya untuk jawabannya. Kebetulan Sudah, Pak. narasumber kita sudah kembali lagi di sini. Silakan agak diulas saja sedikit pertanyaan yang dua lagi supaya nanti Brian menjawab. Sebelum Brian nanti melanjutkan sesi presentasinya, kita buka tadi sisinya pertanyaan Briannya nggak apa-apa ya? Oke. Oke, baik. Itu izin Bapak, Guru, teman-teman, dan narasumber. Jadi tadi kita telah melakukan sesi tanya jawab di sesi yang pertama. Jadi ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama itu pertanyaan dari Daniel. Jadi tadi Daniel bertanya, HIV itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kira-kira apa yang membuat penyakit HIV atau AIDS ini tidak bisa disembuhkan? Dapat Brian pertanyaannya? Terima kasih Joya yang telah mengulangi pertanyaan Daniel. Baik, saya akan menanggapi untuk pertanyaan Daniel. Kalau HIV ini kan nggak dapat bisa disembuhkan. Ya kan? Tidak dapat disembuhkan. Jadi, Ya. coba ulangi. Apa yang membuat HIV atau AIDS ini tidak bisa disembuhkan? Oke, baik. Apa yang membuat HIV atau AIDS ini tidak dapat disembuhkan? Nah, yang pertama itu, HIV atau AIDS ini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh kita. Yang dimana dia itu menyerang si pemimpin dari koordinasi sistem pertahanan tubuh kita ini. Jadi untuk Daniel, sama seperti sakit autoimun, lupus, itu gak ada obatnya karena
ini masih bingung, para peneliti ini masih bingung gimana cara kita menyembuhkan sebuah virus yang menyerang pemimpin yang tidak berdaya gitu. Pemimpin yang hanya bisa mengkoordinasikan anggotanya. Jadi masih mencari-cari bagaimana cara untuk menanganinya. Tapi untuk saat ini ada yang namanya itu ARV, salah satu pencegahan HIV ini. ARV namanya disebut. Jadi walaupun udah ditemukannya atau didapatkan di si peneliti ini ARV, tetap tidak dapat mengendalikan atau tetap nggak dapat untuk mengalahkan si virus ini. Walaupun masih kecil virusnya, nggak bisa dia untuk mengalahkannya atau menyembuhkannya. Tapi untuk saat ini para peneliti udah berusaha untuk cari cara obat atau penanganan apa yang tepat untuk HIV ini. Karena masih bingung. Ada banyak penyakit yang menyerang ada 88 lebih penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan salah satunya HIV or AIDS ini sampai sekarang nggak ditemukan ke-88-nya. Hanya yang ditemukan itu pencegahan, kayak misalkan dikasih obat kanker. Biasanya sih untuk yang sistem pertahanan tubuh ini dikasih obat kanker untuk mengapainya, untuk memenanganinya. Tapi itu pun nggak bakalan sembuh total, walaupun diri sehat udah pulih kembali, bakalan tetap sakit itu ada di dia. Jadi ketika saat nanti ada virus baru datang, bakalan cepat kena dia, bakalan sakit dia, kayak gitu. Oh, jadi kayak imun aja. Gimana Daniel? Oke, Bri. Tapi yang ARV tadi itu apa tadi? Iya, ARV. Eh, eh. Kenapa? Apa tadi ARV kau bilang, Bri? ARV itu salah satu penanganan atau obat yang dipakai dokter-dokter zaman sekarang untuk memberikan obatnya kepada penderita HIV ini. Kayak dengar juga nih dari sini kan. Itu Beberapa- itu ARV itu kayak dimasukkan ke dalam tubuh itu nyuntiknya atau berbentuk kurang pil tahu sih mungkin. ya. Tapi setahuku itu ya bentuk suntik karena ini kan transfusinya ke darah ya. Tapi ada juga nih obatnya itu berbentuk pil. Tapi setahuku sih itu suntik. Baru Bri yang ARV. ARV itu berarti beda lah ya sama kalau misalnya kau bilang juga tadi dimasukkan juga obat kanker untuk penanganan untuk orang HIV. Berarti itu beda lah ya. Iya, kalau obat kanker itu nggak suntik ya, dan itu tetap bentuk obat warna putih, dia kecil. Dan itu juga Pil-pil punya, ya. ya bukan pil sih, kayak bentuk kecil, bulat Iya, kecil. obat tablet apa Tapi segala macam. iya, kayak gitu lah. Tapi dia itu kecil. Tapi kecil, walaupun kecil, dia itu sekitar 20 miligram. Oke, Bri, thank you. Ya, sama-sama. Satu lagi ya, Joy ya. Bisa diterima kan, Daniel? Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Brian. Nah, selanjutnya nih Brian, tadi ada teman kita dari Anggreni dan kawan-kawan bertanya lagi. Jadi di dalam beberapa kasus HIV yang terjadi, pernah ada satu orang pasien ini udah didiagnosa nih betul-betul terkena HIV atau AIDS. Tapi setelah dijalankan pemeriksaan selanjutnya, ternyata dia tidak didiagnosa. Tapi ternyata dia nggak dapat lagi virus HIV atau AIDS itu dalam tubuhnya, dalam diagnosanya itu. Kira-kira pernah nggak ada yang kayak gitu? Kalau misalkan ada, kenapa? Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Oke, baik. Itu kasus fakta ya? Sebelumnya untuk karena kan mau kayak mana pun caranya belum ada penanganan yang bisa menyembuhkan HIV. Jadi ketika kau udah diagnosa, otomatis virus HIV-nya bakalan selalu ada di situ. Jadi triknya si HIV virus ini itu sembunyi. Makanya nggak dapat obatnya karena si virus ini sembunyi dalam sel yang memimpin itu. Jadi kalau misalkan dibilang dia udah diagnosa, terus tiba-tiba dilakukan pengobatan lanjutan, tiba-tiba HIV-nya hilang, itu udah pernah ada. Tapi setahu aku belum pernah ada. Untuk Anggraini, Bagaimana dengan kawan? Iya, Brian. Sebenarnya itu pertanyaannya, kami bertanya apakah memang pernah ada kasus seperti itu. Ya, hanya itu yang pertanyaan kami. Terus kalau misalnya memang ada,
kenapa bisa seperti itu, bisa dia Apakah tiba-tiba didiagnosis selanjutnya nggak ada lagi begitu. Oke. Kalau untuk sejauh ini yang Aku udah ada penyakit sejenis. oh, oke. Kalau penyakit sejenis di HIV ini, yang dekatnya itu berarti autoimun, lupus, dan lain-lainnya. Belum ada sampai detik ini penelitian yang menemukan kalau HIV dan sejenis kawan-kawan ini bisa disembuhkan. Tapi bisa dia beraktivitas seperti biasa. Kan kalau misalkan HIV kena dan parah, otomatis kan dia harus rebahan di tempat tidur. Karena apa? Dia nggak bisa lagi menggerakkan, bukan nggak bisa bergerakkan, cuma dia susah dia semana normalnya. Tapi kalau dilakukan pengobatan, dia itu bisa beraktivitas seperti biasa, tapi nggak pulih, tetap ada virusnya di dalam dia. Jadi ketika dia capek, ketika dia mengulangi aktivitas yang sama yang menimbulkan HIV ini ada, dia bakalan menderita HIV lagi. Dan ketika penderita HIV ini kedua kalinya terkena lagi, otomatis dia bakalan lebih cepat kehilangan nyawa dibandingkan sebelumnya, walaupun melakukan pengobatan. Jadi kalau misalkan ditanya, apakah ada kasus seperti ini? Tidak ada. Untuk teman-teman atau apa namanya, untuk penyakit besti-bestinya yang sama-sama kayak dia itu apakah ada? Sejauh ini juga nggak ada. Yang namanya penyakit yang virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh, virus ini sembunyi. Jadi, apa namanya, nggak bisa ditemukan oleh peneliti obat karena si virus ini triknya pintar kali menyembunyikan diri, kayak gitu. Silakan Joy ya. Bagaimana Anggraini? Apakah ingin disanggah? Tidak, Brian. Ya, Terima kasih untuk jawabannya. Oke, tunggu. Sama. Untuk saudari Kezia dan Kriesya, ini ingin menyanggah, menambahi atau bertanya? Siap. Saya ingin Izin Zoe, saya ingin menambahkan jawaban. saya ingin membantu menjawab tentang pertanyaan Anggreni tadi. Oh, Ya, silakan. Oke, teman-teman, kita campur satu-satu. Kezia duluan ya. Harap waktunya agak dimaksimalkan. Oke, silakan Chris ya. Ya, terima kasih pada Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Jadi izin menjawab dari pertanyaan Anggraini dan teman-teman tadi bertanya bahwa dia sebelumnya pernah terdiagnosa terkena HIV, tapi setelah dicek kembali dia nggak kena. Nah, mungkin itu bisa terjadi karena human error, itu maksudnya kayak terjadi salah diagnosa oleh dokter ataupun dari kesehatan rumah sakitnya. Dan bisa jadi juga itu adalah tertukar dengan diagnosa pasien yang lainnya. Makanya bisa jadi si pasien ini tiba-tiba didiagnosa nggak kena HIV lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Kriesya atas tanggapannya yang bagus. Untuk saudari Kezia, kami Ya, izin persilahkan. Mbak. Yang pertama itu mungkin ya human error, di mana mungkin aja terjadi kesalahan tes. Walaupun tes HIV ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tapi bisa aja terjadi kesalahan, terutama jika tes pertamanya dilakukan terlalu dini setelah infeksi. Yang kedua itu ada namanya elite controllers. Jadi ada beberapa orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu unik dan bisa mengendalikan HIV tanpa pengobatan, sehingga virus tersebut tidak terdeteksi dalam darah. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya yang membantu perluasan wawasan kami mengenai HIV atau AIDS ini. Nah, untuk Anggraini dan kawan-kawan, setelah tambahan tanggapan dari kawan-kawan kita tadi, yaitu Kriesya dan Kezia, apakah bisa diterima? Bisa. Makasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Baik, tadi untuk saudara Brian, demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari sesi tanya jawab yang pertama. Nah, karena tadi pemaparannya belum selesai semuanya, maka untuk saat ini kita mungkin bisa lanjut ke sesi pemaparan.
Oke, baik. Ya, baik, Pak. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah membantu. Saatnya kita lanjut ke presentasi ya. Oke, jadi aku ada slogan yaitu itu 4B tambah 1M. Kita percepat aja ya teman-teman. Yang pertama itu berhenti gonta-ganti pasangan. Jadi walaupun kita nanti sudah bisa saatnya kita itu memiliki pasangan, jangan juga kita semena-mena untuk melakukan hubungan ya teman-teman. Karena itu apalagi kita melakukan hubungan dengan gonta-ganti pasangan kita untuk melakukan hubungan seks. Otomatis itu bakalan mempercepat datangnya virus HIV. Yang kedua, berhenti memakai satu produk untuk keperluan sesama. Tapi enggak untuk semuanya ya. Untuk tadi pertanyaan ke si apa yang dijawab oleh Grace Jebua, ini maksudnya ini bukan berarti ya kalau misalkan ganti baju, handuk segala macam bukan berarti jadi patokan utama ya. Karena ingat yang membuat HIV ini datang ke tubuh kita itu ada cairan, ada 5. Yang pertama darah, yang kedua ASI, yang ketiga air mani, yang keempat air sperma, dan yang kelima cairan dari vagina. Jadi sebenarnya kalau dibilang baju atau apa segala macam mungkin enggak jadi patokan utama, tapi di sini ku bikin itu maksudnya itu kayak sikat gigi, terus handuk bolehlah termasuk karena ya handuk bakalan bersentuhan untuk ke bagian area-area yang saya sebutkan tadi. Apalagi cairan vagina, itu bakalan mempercepat datangnya virus. Tapi ingat, bukan berarti jadi semua. Gak ada hubungannya ke yang kayak bukannya gak ada hubungannya yang dibilang Grace Jebot tadi, tapi ini bukan menjadi patokan sampai 50% menjadi patokan utama. Yang ketiga itu berhenti terikat dengan pergaulan bebas. Jadi kalau boleh jangan sampai terikat di pergaulan bebas, karena jika sudah terikat di pergaulan bebas, keluarnya pun susah. Jadi harapan saya teman-teman itu bisa mencari pergaulan yang baik, teman-teman yang baik untuk mendukung pola hidup sehat ya teman-teman. Yang keempat, berhenti melakukan kontak berlebihan dengan orang lain. Masuknya kontak berlebihan ini di zaman sekarang stop ya normalisasi cium pipi, cium apa segala macam ke teman sejenis. Karena ya sekarang udah makin berlebihan ya teman-teman melakukan hal tersebut, karena itu juga memicu. Nah yang terakhir M, yaitu menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat ini ya mungkin teman-teman udah mengetahui lah semuanya bagaimana menjaga pola hidup sehat yang dimaksud. Itu kopi-kopian lah yang itu, karena itu bakalan membuat sistem kekebalan tubuh kita makin lemah. Yang kedua, begadang berlebihan. Pokoknya bagaimana lah teman-teman udah tahu lah ya menjaga pola hidup sehat ini bagaimana yang dimaksud. Ya, sekianlah dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Brian atas pemaparannya yang sangat baik dan bermanfaat. Jadi kami telah memahami bagaimana cara kita mencegah diri dari HIV tadi ada 4B 1M. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan masuk kepada sesi kedua dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya, nanti kami akan memberikan kesempatan. Baik, yang pertama itu dari pertanyaan Rinaldi. Oke, Brian. Jadi aku mau nanya, kenapa vaksinnya HIV ini belum ada? Padahal COVID baru beberapa tahun udah ada langsung. Jadi apa penyebab utama lah? Virus. Padahal sama-sama virus orang ini. Bukan HIV sama apa nih? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rinaldi. Di sini saya jelaskan kembali pertanyaannya. Mengapa vaksin HIV atau AIDS belum ada? Sementara COVID udah ada dan cepat HP, padahal sama-sama virus, begitu kan? Benar, Joy. Oke, baik. Selanjutnya dari Saudara Mario. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan Saudara Brian tadi mengatakan bahwa pasien HIV/AIDS itu tidak diisolasi, kan? Jika pasien tidak diisolasi, apa cara yang dilakukan pihak kesehatan agar penyakit HIV tersebut tidak menyebar dari si pasien tersebut? Terima kasih.
Boleh tolong diulangi, Mario? Saya akan mengulanginya. Kan Saudara Brian tadi mengatakan bahwa pasien HIV/AIDS itu tidak diisolasi. Jika pasien tidak diisolasi, apa cara yang dilakukan pihak kesehatan agar penyakit HIV tersebut tidak menyebar dari si pasien tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Mario. Nah, untuk sesi ini kami ambil pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan saja dari Saudari Grace Jebua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya. Tadi Brian kan ada menjelaskan penyebab HIV. Yang paling kusoroti itu di situ dari penularan dari ibu ke anak selama masa kehamilan. Bisa nggak dijelaskan kayak mana sih maksud cara penularan dari ibu ke si anak selama masuk ke kandungan si anak lah bisa kita bilang itu ya, ke anak selama masa kehamilan. Apakah pada saat proses membuatnya itu di situ pas dia apa HIV atau bagaimana? Kenapa kayak bisa dari ibu tiba-tiba ke anak? Jadi gimana kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih Grace. Di sini saya rangkum kembali pertanyaanmu biar lebih singkat. Bagaimana caranya bisa penularan HIV dari ibu ke anak? Itulah intinya pertanyaannya kan? Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Nah, demikian teman-teman, mungkin itulah dulu sesi kedua dari sesi tanya jawab ini. Di sini saya akan rangkumkan kembali ketiga pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman, yaitu yang pertama dari Rinaldi, mengapa vaksin HIV belum ada atau belum ditemukan? Nah, yang kedua itu dari Mario, apabila pasien yang terjangkit HIV atau AIDS tidak diisolasi, bagaimana caranya para tenaga kesehatan menjaga agar HIV atau AIDS itu tidak menyebar dari si pasien yang terjangkit? Nah, terus yang ketiga itu dari pertanyaan Grace, bagaimana cara penularan HIV atau AIDS dari ibu ke anak? Baik, terima kasih. Di sini kepada narasumber saya berikan kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kawan-kawan kita. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang antusias memberikan pertanyaan kepada saya dan pertanyaan unik-unik dan bagus-bagus ya pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Untuk pertanyaan pertama dari Ancen, dari Naldi maksudnya. Kenapa vaksin HIV belum ada, sedangkan udah ada vaksin pada corona? Oke, kita bandingkan virus HIV dan virus corona. Secara kompleksitas, virus HIV itu lebih rumit dibandingkan virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih cepat mutasi yang terjadi pada HIV dibandingkan di corona. Jadi mutasi itu perubahan ya, perubahan. Jadi adanya di apa ini, di bakteri ini atau di virus ini itu ada apa namanya? Setiap virus itu punya kelebihan masing-masing. Salah satu itu mutasi, perubahan cepat. Jadi ketika udah dikasih sesuatu, dia bisa berubah bentuk. Untuk 11.2 mungkin udah belajar ya. Ketika udah berubah bentuk si virus, otomatis si sel itu nggak bisa lagi menanganinya. Walaupun udah ditirunya si para ilmuwan. Makanya sampai sekarang nggak ditemukan vaksin. Bukan ditemukan, belum ditahu kayak mana cara untuk membuat vaksinnya. Belum ditemukan kayak mana penanganannya. Karena yang pertama mutasinya cepat. Jadi bentuk si virus ini berubah-ubah. Yang kedua, kompleksitas dari si virus ini cukup rumit. Jadi ya untuk memastikan kepastiannya makin lebih rumit kayak gitu. Yang ketiga, si virus ini bersembunyi dalam sel tubuh. Jadi lebih sulit lagi karena yaitu si virus ini bersembunyi. Yang keempat, HIV ini memiliki banyak varian ya. HIV ini memiliki subkelompok lah yang pernah aku baca dan setiap subkelompoknya itu berbeda-beda di setiap virusnya walaupun mereka satu geng. Terus ya dari keempat ini ya udah otomatis tantangan untuk mereka para peneliti dalam mengembangkan vaksinnya, dalam membentuk vaksinnya. Karena jadi sulitlah memicu respons imun. Jadi uji klinisnya pun lebih rumit karena si virus ini bermutasi dengan cepat melakukan perubahan. Dia juga punya subkelompok yang variannya berbeda-beda lagi, bersembunyi lagi dalam sel tubuh. Jadi sampai sekarang nggak ditemukan karena ya alasan itulah kompleksitasnya, bentuk virusnya, terus mutasinya cepat, banyak variannya gitu. Oke, baik. Kepada Saudara Rinaldi, apakah bisa diterima jawaban dari Brian?
bisa Brian. Terima kasih Brian. Oke, tapi ini tadi saya lihat ada dari saudara Noel, saudara. Untuk Noel mau tanya lagi atau menambahi jawaban atau bakal menyanggah? Noel? Oke, aku mau nambahin aja karena kan kalau kita tahu mau nambahin dari jawaban Brian aja, kalau dari sepengetahuanku kan, kalau di zaman COVID-19 itu kita kayak mengalami krisis apa sih namanya, krisis kesehatan yang dimana itu menyerang hampir seluruh warga Indonesia. Kalau dia di HIV itu memang masalah yang serius, tapi masalah penyakit yang serius, tapi dia kayak di kalangan kita, kalangan remaja kita sekarang ini masih jarang atau masih kecil lah kita lihat secara langsung penyebaran penyakit itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Untuk saudari Angga ini, bagaimana? Ingin menambahi jawaban atau menyanggah? Di sini saya ingin menambahkan jawaban untuk membantu pendapat dari Noel dan Brian. Jadi tadi pertanyaannya kan, kenapa vaksin HIV itu belum bisa ditemukan? Apakah benar? Gak butuh. Nggak butuh. Enggak mau bilang ke Siancen ya. Ya, silakan lanjut, Oke, Grace. lanjut. Silakan lanjutkan. Oke, jadi ada beberapa alasan lain yang kutemukan kenapa vaksin HIV ini belum ditemukan. Jadi yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang mekanisme kekebalan tubuh terhadap HIV. Karena seperti yang dibilang sebelum tadi, virus HIV ini bersembunyi. Jadi penemuannya itu juga cukup susah lah untuk dideteksi terhadap tubuh. Nah, kenapa bisa kurang pemahamannya? Karena kita masih belum tahu gimana sih sepenuhnya tubuh kita ini dapat merespon HIV ini dengan efektif. Kemudian yang kedua ini, adanya keterbatasan sumber dana dan sumber daya, yang dimana kita tahu pengembangan vaksin HIV itu membutuhkan investasi yang besar. Kemudian yang terakhir itu, karena gagalnya uji coba vaksin yang sebelumnya. Karena baru aja kami baca berita di sini sama teman-teman juga, ada beberapa uji vaksin HIV tapi gagal karena penelitian lebih lanjutnya itu nggak dilakukan. Kemudian vaksinnya ini nggak efektif dan nggak aktif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya untuk teman-teman yang telah menambahi jawaban mengenai pertanyaan Rinaldi, yaitu mengapa vaksin HIV belum ada. Nah, saya rasa jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman kita tadi dan diberikan oleh Brian sebagai narasumber cukup untuk memperkuat pemahaman kita mengenai HIV atau AIDS ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari saudara Mario, yaitu jika ada pasien yang tidak diisolasi, bagaimana caranya agar para tenaga kesehatan menjaga agar virus HIV atau AIDS ini tidak menyebar dari si pasien yang telah terjangkit. Nah, untuk pertanyaan ini kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus ya, karena ini merupakan salah satu penyakit menular. Jadi kenapa nggak diisolasi? Kenapa malah dibiarkan aja? Yang pertama itu, tadi makanya perlu diperbaiki tanggapan si gadget mengenai baju dan segala macam itu nggak terlalu menjadi patokan utama untuk penularan ini. Jadi yang ingat ya, penularan HIV ini ada 5 dan kelimanya ini merupakan cairan darah. Cairan darah. Maksudnya cairan. Yang pertama cairan darah, yang kedua air ASI ibu, yang ketiga air mani, yang keempat air dari sperma, dan yang kelima itu cairan dari vagina kayak gitu. Jadi kalau dibilang kenapa nggak perlu diisolasi? Karena kontak sosial seperti bersalaman dan kontak sosial seperti biasa lah itu nggak mempengaruhi. Bahkan kalau misalkan di hadapanku ada yang terkena HIV, kami berjaga jarak, nggak sampai apalah ya, segini berapa lah ya, semeter lah misalkan. Kami berbincang-bincang, nggak bakalan kena HIV aku, nggak bakalan kena HIV karena ini tuh bukan virus corona, ini tuh virus yang kelima cairan. Jadi
untuk apa diisolasi? Justru kita kalau udah ketemu sama orang HIV, kita kasih support ke orang itu. Kita support mereka karena mental orang itu udah down. Jadi ini kan apa namanya? HIV ini kan imunonya itu non aktif ya. Jadi makanya dibilang itu di cairan, di transfusi darah. Jadi makanya kalau misalkan kita bilang apa perlu diisolasi? Nggak perlu teman-teman. Kalau semakin diisolasi, semakin stres dia gitu loh. Karena isolasi kan ditutupi. Semakin stres lah dia gak melihat dunia kenyataan, gak ada yang mendukung dia. Semua orang pun menganggap kayak stop menjauh dariku. Semua orang kayak gitu, makin rusak mentalnya. Jiwa berjuang dia untuk sembuh pun makin kurang. Kayak gitu. Jadi kayak kontak sosial yang kayak seperti biasa nggak bakalan kena kita. Kecuali, bahkan ya, berciuman aja enggak. Kalau nggak percaya nanti kalau Google, berciuman aja tuh nggak kena, nggak bakalan mengkenai. Tapi kalau misalkan kita udah lanjut ke itunya, bakalan kena kita. Karena ada cairan vagina, ada cairan sperma yang bakalan menyalurkan si virus HIV ini kayak gitu. Jadi ya untuk itu penting lah untuk tetap memberikan support ke mereka karena jadi nggak penting diisolasi sebenarnya. Terus ketika si dokter lah yang perlu memakai alat pelindung diri karena dia memberikan obat, nggak hanya edukasi lah dokter yang kasih, memberikan suntik, dia pakai sarung tangan, masker segala macam, itu perlu karena dia melakukan kontak yang lebih ke si pasiennya. Tapi kalau kita nggak perlu kontak sosial, gitu. Oke, baik. Brian, apalah Oke, silakan dilanjut, Rinaldi. Sepertinya Aku ini Daniel. sepertinya Oh iya, Daniel. Jadi tadi mau ngapain melanjutkan pertanyaannya si Mario yang masalah orang HIV itu kan nggak diisolasi. Jadi kan ini sekarang ceritanya itu orang HIV sekarang itu kan dibebaskan ini kan kayak nggak diisolasi. Jadi ada itu ku dengar kasus kayak orang HIV itu sengaja lah menyebarkan penyakitnya ini ke orang biar gak cuma dia yang kena. Jadi Bri, apanya hukum untuk orang yang menyebarkan HIV ini ke orang lain? Atau bodoh amatnya pemerintah tentang kasus ini? Terima kasih Daniel. Ya betul sih kalau misalkan dibilang kayak gitu bakalan memberikan menyalurkan ya kalau misalkan dengan sengaja ya. Nah disinilah penting si dokter untuk mengawasi pasiennya. Disinilah penting dia untuk melakukan pengobatan ART. Apa itu pengobatan ART? Pengobatan ART itu untuk eh, mengurangi beban virus di dalam tubuh kita gitu. Makanya aku bilang adanya ditemukan yaitu ART, tapi itu memang nggak bisa bertahan lama, dia itu hanya meringankan beban si virusnya. Dan jadi si dokter itu ya dia harus melakukan pengawasan yang ketat ke pasiennya. Mau gimana pun itu pasiennya. Jadi kalau misalkan dibilang kayak gitu, ya harus dilakukan apa memang pengawasan yang ketat ke si pasiennya. Jadi contoh misalnya untuk pengawasan ketat dokter ke pasiennya itu gimana, Bri? Coba. Melakukan edukasi dan konseling sih. Kayak ya ikatkan selalu ke iman kalau misalkan ada mujizat Tuhan gitu. Karena kan orang yang melakukan dengan sengaja itu karena dia berpikir kayak nggak bakalan bisa sembuh. Nggak bakalan sembuh dia. Jadi kayak aku nggak mau menderita sendiri. Aku harus kena ke orang lain. Jadi si dokter ini harus harus memberikan edukasi, konseling, psikolog yang baik ke si pasiennya. Kalau udah benar-benar berhasil dia melakukan konseling psikolog ke si pasiennya, baru ya otomatis si pasiennya kan sadar. Tapi kalau emang nggak sadar, ya mungkin bijak-bijaknya siapalah si si dokter. Kalau memang kan namanya konseling, namanya psikolog. Jadi ya bisa lah dilakukan penilaian si dokter ini. Kalau pasienku ini benar-benar mengerti apa yang aku bilang. Kalau misalkan dia nggak ngerti, barulah kalau aku jadi dokter ya, nanti kalau aku jadi dokter, bakalan kusur pasienku ini dulu dalam seminggu ku stopkan. Maksudnya ku lockdown misalkan, ku berhentikan gitu. Karena aku lihat tidak ada perubahan gitu. Tetap bijak ke siapa? Ke siapa? Ke si dokternya gitu, kebijakan dokternya gitu. Karena ya mau gimana pun ini tetap melakukan penyebaran. Misalkan ini, kan HIV-nya udah parah ya. Kalau pernah kalian tengok kayak mana bentuk parahnya HIV ini, apalagi ke kelamin, kayak mana parahnya udah kalian tengok itu bakalan kalau udah parah kali nih, bakalan susah dia melakukan kontak. Maksudnya kontak dia bakal rebahan terus dan otomatis
penularannya pun makin berkurang. Kenapa? Dia di rumah aja istirahat. Terus dia susah bergerak. Lihat lah bentuk kayak mana parahnya HIV di dekat kelaminnya. Terus otomatis dia mau melakukan hubungan seks pun nggak bisa. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalkan parah. Hmm. Begitu teman-teman. Jadi apakah untuk pertanyaan Mario ini sudah terjawab? Bisa diterima teman-teman jawabannya? Bisa, terima kasih ya Brian. Ya, jadi intinya jangan egois ya teman-teman. Dunia ini nggak hanya milik yang sakit. Kita semua juga harus saling menjaga. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Grace. Bagaimana cara penularan HIV atau AIDS dari ibu ke anak? Untuk Saudara Brian, kami berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Grace. Oke, baik ya. Kalau untuk ibu kenapa bisa menyalurkan ke anak? Justru lebih apa ya? Lebih cepat ya penyaluran HIV ibu ke anak dibandingkan ayah ke anak. Kenapa? Karena yang pertama ketika ini konteks ini yang pertama itu ketika hamil ya. Ketika hamil, penularan selama kehamilan ini tuh terjadi melalui darah si ibu. Darah si ibu ke janin melalui tali pusat. Jadi terus yang kedua selama persalinan. Jadi bayi itu dapat terpapar cairan gitu. Kan aku bilang tadi kan yang pertama itu dia darah. Jadi ketika di dalam janin bakalan tersalur darah yang sudah terkontaminasi HIV ini diserap dari tali pusat si bayi. Di saat sudah lahir juga bakalan dia kena lagi. Melalui apa? Air ASI ibu. Air ASI ibu kan udah terkontaminasi HIV-nya. Jadi ketika diminum oleh si bayi ya otomatis itu sudah menjadi penularan. Kalau penularan selama persalinan itu kan di saat persalinan. Jadi bayi itu dapat terpapar oleh cairan vagina si ibunya di saat persalinan. Jadi banyak banget di dalam kandungan aja dia udah kena. Dari plasenta, dari tali pusat, udah kena dia. Keluar lagi dia, kena dia dari cairan ibunya, vaginanya. Udah lahir dia terbit di dunia ini, minum ASI ibu lagi dia. Kena lagi dia, udah triple dia kena. Udah triple. Makanya lebih sakit itu perempuan yang kena ke HIV karena dia itu udah langsung triple untuk memberikan penularan. Sedangkan laki-laki nggak mengandung. Dia kalau ke anak nggak mengandung. Terus dia apa yang mau diberikan ke anak? Diperkosanya anaknya. Kan nggak mungkin. Mungkin aja sebenarnya cuman ya terus kita pakai pikiran yang panjang kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Bayangkan triple. Di dalam dia udah kena coy. Dia udah kena dari tali pusat. Lahirlah dia, kena lagi dia ke cairan vagina mamanya. Hidup lagi dia, minum air ASI, kena lagi. Udahlah, gak aman lagi tuh. Oke. Kalau mau minta contoh kasus. Oke, Brian. Saya pikir udah dapat ya poinnya ya. Oke, silakan Joye nanti mungkin di pernyataan closing statement-nya Brian ya. Nanti disampaikan lagi sedikit lagi. Karena memang kita melihat waktu. Silakan Joye. Oke, baik. Jadi teman-teman demikianlah sesi tanya jawab yang terakhir. Jadi mengingat waktu kita juga sudah semakin malam, tentunya kita juga sudah lelah. Jadi di sini saya akan memberikan kesempatan dan waktu kepada narasumber kita, juga guru pembimbing kita, Pak Daniel Huta Barat, untuk memberikan closing statement terhadap topik kita pada acara malam hari ini. Ya, pertama sekali kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement kepada Brian. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, silakan Brian. Seperti kesimpulan sederhana, penutup sederhana ya. Kesimpulan sudah menunjuk. Oke, baik. Jadi dari seminar kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu kita untuk yang terkena ya, yang pertama untuk yang terkena itu kita memberikan support kepada mereka kalau misalkan mujizat itu nyata pada kesembuhan, biar mereka bisa berjuang untuk HIV-nya. Untuk kita semua teman-teman, kita itu harus yang pertama
Jangan sampai terikat pada pergaulan bebas sedikit pun. Jangan sampai terikat. Karena apa? Keluar dari situ sulit, teman-teman. Bakalan dihujat oleh teman-teman yang pergaulan bebas tadi. Yang kedua, jangan mudah bosan sama pasangan. Apa efek mudah bosan sama pasangan? Efek itu gonta-ganti pasangan. Jadi setia, mau bosan, berdoa sama Tuhan. Pokoknya janganlah sampai gonta-ganti pasangan. Yang ketiga, jangan egois kalau ada terkena, teman-teman. Ya mau gimana pun, Tuhan memberikan cobaan ke kita itu karena kita mampu untuk menghadapinya. Jadi jangan sampai kita egois untuk menularkannya ke orang lain. Terus yang keempat, yang terakhir itu perbanyak wawasan tentang hal-hal yang kayak gini. Sederhana tapi lihatlah efeknya, berdampak besar. Masa depan mau hancur kalau udah kena HIV. Jadi intinya jadilah orang yang support ke sesama biar pergaulanmu sehat karena dampakmu gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Brian atas kesimpulan yang sangat baik. Nah, di sini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Guru Pembimbing kami, Bapak Guru Pembimbing kita, Pak Daniel Huta Barat, untuk menyampaikan closing statement atau kesimpulan singkat mengenai topik pada acara kita ini. Untuk Pak Daniel, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Joy. Untuk teman-teman yang memberikan react, tolong agak diminimalkan karena agak mengganggu soalnya. Terima kasih. Mungkin mereka lagi semangat sekali, tapi coba ditambah lagi waktunya, mungkin udah tutup kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Joy, terima kasih juga Brian untuk paparannya tadi. Yang pasti kalau dari saya tadi, saya melihat intinya kita butuh waktu yang lebih lama untuk membahas supaya lebih mendalam. Namun saya pikir Anda semua sudah remaja yang beranjak dewasa, makanya ini sangat penting ya, sangat penting pemahaman terkait ini, terkait narkoba, terkait pergaulan bebas, terkait dengan HIV/AIDS. Ini merupakan satu bagian yang tidak dapat diperpisahkan ya. Tadi cuma kurangnya sedikit, mungkin narasumber kita melihatnya ini agak tabu. Maunya tadi ditunjukkan dampaknya seperti apa, wujudnya nyata yang bisa kita lihat dari penyakit AIDS itu apa, seperti apa dia di bagian wajah, seperti apa di bagian tubuh, seperti apa di bagian maaf kata kelamin, seperti apa. Itu sebagai suatu pengingat ya, atau katakanlah suatu cara buat kita tidak ke sana, kira-kira seperti itu. Jadi tambah sedikit apa yang disampaikan Brian, mungkin tadi melengkapi sedikit aja sesuai yang disampaikan tadi, memang sudah benar-benar. Jadi Ananda sekalian, tentunya kita harus benar-benar memahami dan berupaya memahami segala sesuatu penyakit yang katakanlah yang membahayakan diri kita, terutama yang HIV/AIDS. Jadi kalau kita sudah tahu, tentunya kita tahu cara mencegah, ya, tahu cara mencegah. Jadi jangan sampai eh, mengobati, mending kita mencegah, kira-kira seperti itu. Baru kemudian hindari perilaku yang katakanlah mengarah ke sana. Makanya Ananda sekalian, hindari pergaulan-pergaulan yang bebas, itu dia. Makanya sangat bersyukur kita di SMA Negeri 3 dilarang untuk pacaran walaupun kadang kau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau itu misalkan dibebaskan, mungkin di sekolah kau seperti ini. Nanti kau di luar ya lebih berat lagi. Itu dia. Jadi katakan seperti ini. Saya bukan mau mengatakan ini pengalamannya yang kita lihat itu ya. Orang yang sudah pernah merasakan katakanlah eh, hubungan maaf kata seperti itu, dia akan ketagihan, kira-kira seperti itu. Jadi dia nggak dapat dari sini, misalkan dia putus dengan pacarnya atau pacarnya tidak menginginkan hal seperti itu, ya pergilah dia ke tempat-tempat yang katakanlah maksiat itu, kira-kira seperti itu. Saya nggak akan tabu mengatakan itu karena kan bakal kau akan mengerti. Kita nggak usah senyum-senyum, nggak usah ketawa kayaknya lucu kayak gitu, enggak. Nanti kau akan melihat seperti itu. Bahkan mungkin teman sekamarmu ketika kamu sudah kuliah, atau bahkan tetanggamu, atau mungkin bisa jadi bukan yang putri, yang laki-laki, bukan laki-laki yang putri, bukan sesama jenis, kira-kira seperti itu. Itu dia. Baru kemudian jangan katakanlah menganggap sepele atau mengkerdilkan atau mengucilkan orang-orang yang pengidap seperti ini. Misalkan kamu tahu dia nggak mengaku, tapi kamu tahu, kira-kira seperti itu. Ketika kamu katakanlah mengucilkan dia, situlah tadi timbul seperti yang ditanyakan tadi. Kayak mana si Daniel tadi ya? Kayak mana kalau mereka sengaja mencederai kita dengan menularkan virus itu dengan melalui jarum suntik atau cairan yang lain lah seperti itu. Karena kita katakanlah mendiskreditkan dia, makanya kita bantu dia, kita topang dia, kira-kira seperti itu.
ya mungkin ya. Jadi Anda sekalian terima kasih buat pertemuan yang singkat ini. Mungkin di suatu saat nanti kita bisa lagi lakukan pertemuan ini. Terima kasih juga ini antusiasnya tadi sekalian sudah mencapai paling jauh tadi sekitar hampir 70 orang ya. Ya, kita mengganggu waktu liburmu, tapi tujuannya baik. Kita dapatkan pemahaman walaupun sedikit, nanti kita bisa kembangkan lagi. Ingat, remaja, rem aja. Nanti semakin dewasa, semakin mandiri. Intinya kamu harus punya kontrol diri, kesadaran, dan kepedulian. Saya pikir itu, Joye. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak untuk memberikan atas kesimpulannya yang sangat baik, sehingga pemahaman kami mengenai HIV dan AIDS itu semakin mantap lagi lah intinya. Nah, jadi teman-teman, sekianlah pemaparan materi mengenai HIV dan AIDS ini. Jadi harapannya ke depannya kita menjadi remaja yang bijak dalam bertindak, remaja yang bijak dalam pergaulannya agar kita tidak tertular HIV atau AIDS ini, dan kita juga tidak menjadi orang yang menularkan HIV atau AIDS ini. Nah, semoga harapannya pembelajaran singkat kita pada hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita, keluarga kita, teman-teman terdekat kita hari ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, sekianlah sesi inti kita, yaitu sesi pemaparan materi mengenai HIV atau AIDS pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Untuk MC Putri. Baik, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara kita. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak di Huta Barat, dan kepada narasumber kita yang sangat keren, Brian Nenggolan, moderator kita juga yang luar biasa, Joyulman Tobing, dan tentu saja seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu dan wawasan yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kami juga mohon maaf apabila ada penyelenggaraan webinar ini terdapat kekurangan dari segi teknis maupun perkataan. Akhir kata, shalom, salam sejahtera, dan sampai jumpa di hari esok. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.